Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di podcast Senam Otak, ya. Makanya mikir dong. Iya. Iya, ini sebenarnya saya membajak satu buah studio yang dimana pembawa acaranya ini bukan saya ya. Ya mungkin teman-teman kita ketemu lagi. Nama saya Muhammad Robi Rodia, ya biasanya orang-orang panggil saya Robi. Biasanya yang membawa podcast ini adalah kalau saya sebut beliau adalah Bang Noval Rangkuti ya. Oke, kita bajak hari ini saja ya, kita tukeran ya, dan beliau yang akan menjadi Iya, iya. narasumber utama pada kesempatan kali ini. Oke, apa kabar Bang Noval? Sehat? Alhamdulillah kabarnya baik Mas Obi. Wih, iya, gimana nih tahun baru kita? Aman ya? Aman. Ya. Gimana kalau Mas Obi tahun barunya gimana? Tahun Aman? baru alhamdulillah luar biasa, aman, dan tidur aja di rumah. Mantap ya. Oke. Iya, dan memang kemarin juga kan tahun baru itu ternyata pas malam hujan juga. Ya udahlah, tidur aja lah daripada Iya. buang-buang duit lah ya, jadi kayak Betul, bakar betul, kembang Mas api dan lain sebagainya. Betul. Jadi sehat lah ya intinya Bang Noval ya. Sehat. Oke. Ini kesempatan kali ini memang kita sudah setahun enggak ketemu ya. Setahun. Ya, dari apa namanya? Dari Bulan Desember tuh. bulan Desember sampai bulan Januari Dari gitu. bulan Januari itu kalau nggak salah tanggal 20-an Iya, ya, kita nggak sempat ketemu, sekarang ketemu lagi ya di Iya. Januari di tanggal 6 ya, seperti itu di tahun 2024. Iya. Oke, Bang Noval, ini banyak sekali nih ya apa sih yang mungkin yang mau kita diskusikan ya terkait dengan resolusi tahun baru, kemudian mungkin kita akan kembali lagi berbicara terkait dengan saham ya, bagaimana prospeknya di tahun 2024 ini, dan bagaimana sih juga perkembangan saham kita di Indonesia, baik itu juga di global ya, dan juga kaitannya dengan yang sebentar lagi yang akan kita ikuti di bulan depan, yaitu Apa itu? konsultasi pemilu ya. Pemilu ya. Dan yang paling intinya adalah pemilihan presiden gitu ya. Iya. Nah, bagaimana pergerakan saham ini dengan para ya mungkin konglomerat yang mendukung beberapa pasangan calon ini ya, dan juga kita akan berbicara terkait dengan komoditi-komoditi yang lain. Menarik. Gitu. Mas Obi. Oke, Bang Noval, sebelum kita masuk nih ke bagian sahamnya nih, ada nggak resolusi di tahun 2024 yang ingin Bang Noval lakukan atau ingin di-achieve gitu, Bang? Iya, boleh ya. Kita sambil sharing di sini ya, Mas Obi ya. Resolusi tahun baru 2024 versi saya ya gitu. Satu sih yang pengen saya lakukan apa ya? Olahraga setiap hari. Itu susah itu. Memang sih konsisten itu susah. Iya memang betul sekali itu. Betul. Jadi buat teman-teman pendengar semuanya di sini yang mungkin juga ikut mendengarkan sekarang, saya punya satu yang ingin saya share kepada teman-teman semuanya. Resolusi tahun baru yang nggak muluk-muluk ya. Resolusi tahun baru yang ada di depan mata kita sendiri, yaitu tetap menjaga kesehatan melalui olahraga. Apalagi untuk saya ya pribadi, Mas Obi yang memiliki ada tinnitus juga di telinga saya ini. Jadi olahraga itu kayak apa ya? Kayak semacam sesuatu yang perlu dilakukan setiap hari, kalau enggak nanti rasanya kayak enggak hidup gitu. Gitu sih bahasanya. Jadi kayak walaupun enggak mendesak banget ya kalau ada pertemuan yang mungkin sehari kita kelewat gitu olahraga ya, tapi minimal luangkanlah waktu 15 menit sampai 30 menit ya untuk berolahraga, entah itu menggunakan media ya seperti yang saya gunakan ya Mas Obi ya. Iya. Kayak barbel gitu kan ya, atau misalnya karena saya rasa push up itu berat gitu. Iya Bang, betul. Push up itu sakit dan susah gitu. Jadilah alternatifnya olahraga yang angkat beban yang bukan kardio itu ya pakai itu dumbbell itu. Soalnya kalau misalnya sekarang saya keluar rumah gitu pagi-pagi hujan. Iya ya. Iya hujan, musim hujan. Kebalik sekarang tuh Mas Obi. Musim hujannya tuh Januari sampai Agustus. Jadi Agustus sampai Januari itu musim kemarau. Kalau dulu dulu tuh siklusnya
Januari sampai Agustus itu musim kemarau kalau di Indonesia tuh. Tapi sekarang Januari sampai Agustus musim hujan. Kalau Mas Obi ada resolusi satu buah resolusi yang mungkin ingin di-share kepada Iya, teman-teman pendengar? Kayaknya kita memang punya kesamaan nih terkait dengan resolusi 2024 iya. terkait dengan olahraga ya. Udah turun berapa kilo nih? Hebat sekali Mas Obi nih. Dilihat-lihat. Ya, Jadi gimana? apa ya? Mungkin kalau saya boleh flashback lagi ke belakang Iya, memang iya, pasca iya, memang. COVID-19 itu ya, Iya, kayaknya iya. orang-orang itu udah mulai aware juga untuk mulai hidup sehat gitu ya. Iya. Pada betul. saat itu juga diawali dengan bersepeda itu. Hmm. Bersepeda di jalan di jalanan itu saya lihat pada saat itu memang sangat banyak sekali. Kemudian makin kesini juga makin banyak yang ikut workout, kemudian lari, jogging, ada yang ikut maraton dan lain sebagainya. Dan memang kesehatan itu sangat penting ya. Jadi punya uang banyak, kaya, tapi nggak sehat buat apa juga ya. Toh juga uangnya juga digunakan untuk berobat misalnya. Sayangnya. Betul begitu. sekali. Jadi memang kesehatan itu kayaknya penting sekali dan itu memang yang saya lakukan di beberapa bulan terakhir ini terkait dengan olahraga, menjaga kesehatan, termasuk juga menjaga asupan pola makan ini. Ini saya udah mulai. Yang dulunya tuh kalau mungkin saya tuh nggak akan berhenti makan sampai kenyang. terus. Sekarang ya udah makan itu ya kalau mau lapar aja, kalau gitu. lagi lapar Iya. makan dan ya berhenti sebelum kenyang itu ya, sebagaimana ya Rasul kita menyuruh gitu kan. Jadi memang pola hidup itu juga sangat menentukan buat kehidupan kita ke depan. Karena kalau misalnya kita di usia sekarang ya tidak olahraga, kemudian malas bergerak, kemudian makan apapun itu masuk ke dalam tubuh kita, ya mungkin efeknya nggak kerasa sekarang gitu. Efeknya bisa bertahun-tahun kemudian gitu kan. Mas Obi, saya boleh menambahkan di sini. Ya jadi begini teman-teman, saya kaget melihat Mas Obi ini karena saya waktu itu lagi ngekos begitu kan gitu. Kemudian saya nggak bertemu dengan Mas Obi sekitar ada 1-2 bulan ya, 1 bulan. Ya. 1-2 bulan ya. Saya lihat kok jadi kurus gitu. Ternyata beliau ini secara bukan diam-diam ya, secara terang-terangan gitu berolahraga setiap pagi, kardio begitu. Kemarin pas saya pulang ke Sumatera Selatan itu, nah gimana tuh orang tua saya, orang tuanya Mas Obi gimana? marahin saya coba. Sudah diduga, dikira anak rantau ini menderita hidupnya. Gimana maksudnya? Kamu kurus banget katanya kan. Iya. Naikin berat badan. Akhirnya selama saya pulang itu naik 4 kilo kan. Iya. Memang adik saya yang perempuan itu nyuruh, ya udah kalau memang kardionya sudah bagus, seperti jogging atau sepeda, ya. sekarang di latihan bebannya sekarang gitu. Jadi kalau terlalu kurus memang nggak terlihat bagus sih gitu kan. Karena memang ada perbandingannya ketika tinggi itu dengan tinggi badan kita dengan berat badan ideal. Badan kita yang ideal itu memang harus ideal lah gitu. Jangan terlalu kurus juga gitu. Jadinya nggak enak kalau secara fisik dilihat oleh mata. Gitu. Jadi memang ya kita harus mulai lagi hidup sehat lah intinya Pak ya. Iya, betul. Apapun itu yang kita lakukan ya sesibuk apapun kita jangan lupa untuk sempatkan olahraga. Nah, kalau Bang Noval itu kan tadi ada target sekitar berapa ya? 20 sampai 30 40 menit ya? Ya jadi kalau saya sendiri, saya pribadi Mas Obi, saya itu pertama saya lebih doyan, mungkinnya lebih selera angkat beban. Kenapa? Karena ada tulang-tulang yang suka bunyi itu loh kalau angkat beban tuh. Jadi memang enak gitu rasanya ke tulang tuh, melatih tulang. Kalau jogging tuh saya memang sih bikin cepat kurus. Saya juga sering dulu jogging dan memang cepat kurus. Cuman Mas Obi, saya jogging nggak sanggup di luar, malu banyak orang. Dilihat orang ya. Dilihat orang. Makanya Bang pakai kacamata. Terlalu introvert begitu hidupnya. Jadi biar nggak dilihat orang, jadi habis kacamata subuh gitu ya. Habis subuh langsung. Habis subuh langsung. Kan orang-orang nggak banyak yang keluar kan. Iya. Gitu. Tapi itu keringat udah ngucur aja itu ya. Ngucur betul. Iya gitu Bang. Jadi selain olahraga ya, tapi jangan lupa juga asupan yang masuk ke dalam tubuh juga penting gitu kan. Makanan. Betul tuh, makanan ya.
Ya sesekali bolehlah cheat meal gitu kan, sehari Oh, sekali gitu ya. gitu, ada cheat day-nya, Ya, ya. makan apa aja, apa yang mau dimasukin bebas aja. Nanti setelahnya 6 hari ke depannya ya mulai diet lagi atau menjaga pola asupan makan. Ya. Mas Robi, by the way, ini kan mau ada debat capres nih, jam berapa nih? Kita podcastnya sampai sebelum itu aja kalau gitu ya. Gak apa sih, nyantai Masih aja lama sih nggak kita. itu debat capres itu jam berapa? Habis Isya lah, sekitar Habis Isya, berarti masih lama ya? Sekitar jam 7 atau setengah 8. Oh ya udah. Nah jadi gini, ada satu hal yang saya juga mau share. Ini udah jalan 11 menit, kita masih bisa sampai 20-30 menit lah ya. Kita santai aja. Jadi gini, katanya ya kalau orang pengen turun berat badannya itu adalah kombinasinya olahraga, makan porsinya setengah. Itu bener nggak tuh? Iya, jadi kalau kita mau cepat menghilangkan lemak ya, Oh, dalam gitu. hal ini menghilangkan lemak di dalam tubuh kita, ya maka kita bisa menggunakan namanya metode IF, intermittent fasting. Oh gitu. Oh iya. Sehingga ketika di dalam tubuh itu perlu pembakaran kalori, maka yang dibakarnya adalah lemak seperti itu. Nah, kita kan hidup satu hari 24 jam. Anggaplah kita itu tidur ya, mulai tidur malam dari jam 9 sampai jam 4. Nah, itu ada proses pembakaran kalori di situ. Jadi tubuh kita akan membakar kalori ketika kita tidur. Jadi istilahnya apa ya? Kita dapat puasa enak. Oh gitu. Iya, karena kita tidur. Kan tidur kita tidak makan, tidak minum gitu ya. Iya betul. Nah, ada beberapa memang yang menyarankan intermittent fasting itu ya, misalnya kita berhenti makan dari jam 6 sore nanti lanjut lagi makan itu sekitar jam 10 atau jam 11 atau jam 12 siang besoknya. Oh gitu. Karena selama proses kita tidak makan itu, lemak ya tubuh kita akan membakar lemak seperti itu. Jadi sorry saya potong sebentar. Jadi Mas Robi memang menerapkan intermittent fasting itu? Pada awalnya sih belum terbiasa tidak menerapkan itu. Jadi memang gitu. yang saya terapkan pada saat di awal itu adalah olahraga aja dulu. Jadi untuk memulai habit dulu tuh olahraga. Oh gitu. Jadi makan misalnya masih berantakan, termasuk juga jam tidur masih berantakan, itu tetap saya lakuin. Tapi yang buat saya habit adalah olahraga dulu. Setelah olahraganya sudah dapat habitnya, baru kita biasakan untuk mengatur pola makan nih. Gitu, misalnya kalau sarapan ya sudah dikit aja, tidak perlu terlalu kenyang gitu. Nanti makan lagi bisa jam 10 atau jam 11 atau jam 12 siang untuk makan meal yang berat-beratnya seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang salah kaprah di tengah-tengah kita, Pak. Apa itu? Jadi ada istilah atau perbedaan bakar kalori sama bakar lemak. Oh, jadi gitu. Itu memang berbeda ya? Memang berbeda. Nah, misalnya Noval makan nasi nih ya, nasi ada lauknya ayam, ada sayur, lengkap lah gitu kan. Anggaplah kalori yang masuk ke dalam tubuh Noval, makanan itu adalah 500 kalori. Nah, Bang Noval 1 atau 2 jam kemudian olahraga. Jadi olahraga sekitar 1 jam itu membakar sekitar 300 sampai 500 kalori. Nah, itu baru bakar kalori. Nah, berbeda dengan bakar lemak. Gitu. Nah, kalau bakar lemak itu adalah ketika kita ya tadi menerapkan intermittent fasting, ya kita tidur dari pukul 8 sampai jam 4 pagi kita bangun. Kemudian setelah itu kita olahraga. Jadi kan sudah ada proses pembakaran kalori di situ selama kita tidur. Nah, baru setelahnya kita olahraga itu baru bakar lemak. Oh, jadi bisa ada trik khususnya begitu ya? Ada trik khususnya karena jam 12 malam itu tubuh kita sedang membakar lemak itu ketika kita tidur. Makanya kan beberapa dari kita mungkin merasakan perut bunyi keroncongan ya kalau pagi-pagi karena merasa belum dapat. Memang begini. Tapi kalau saya sampai detik ini ya Mas Robi ya, saya sampai detik ini ya Bi. Jadi saya itu pagi sarapan dulu, baru setelah sarapan 2 jam kemudian olahraga gitu. Jadi mungkin trik khususnya tuh seperti ini kali ya. Makan terakhir jam 6 malam. Bisa. Dan kemudian sampai pagi terbangun jam 7 atau jam 8 pagi atau jam 6 lah ya. Itu olahraga dulu ya. Olahraga dulu sebelum makan untuk membakar lemak. Jadi kita keroncongan itu kita bakar dulu ya lemaknya ya. Jadi memang kata Ustadz Dokter Zainuddin juga. Jadi kalau perut kita keroncongan itu disarankan jangan langsung makan justru. Jadi biarkan keroncongan sekitar ini kalau yang
nggak tahan lapar ya. Tahan Oh. aja sekitar 10 sampai 30 menit ke depan Oh ya. keroncongannya, karena di situ memang proses pembakaran lemak terjadi. Oh, Makanya gitu. jangan langsung makan, saran beliau. Hmm. Jadi ya makannya sekitar 30 menit ke depan baru kita makan. Hmm. Bahkan kalau kata Aderai, itu bagusnya ketika kita perut keroncongan ya, Hmm. ketika kita melaksanakan intermittent fasting, paginya tuh olahraga. Oh, Gitu. Jadi iya. makannya itu ya setelah olahraga gitu, karena agar proses pembakaran lemaknya tuh maksimal. Oh, Karena iya, kalau iya. hanya membakar kalori, ya itu nggak membakar lemak sebenarnya. Makanya lebih cepat kurus tuh Mas Obi itu begitu ya, Bi ya. Iya, salah satunya itu yang saya terapkan. Tapi gitu. ini mungkin ini sini agak panas nih karena belum nyampe AC-nya. Nanti kalau udah nyampe insya Allah ini ya mantap ya gitu. Gini Bi, tapi ini konsultasikan dulu ya ke Oh, iya, dokter iya. masing-masing ya, Betul, karena betul. ada yang harus minum obat kan, kayak Betul, contoh betul. saya nih kalau di sini kasusnya pagi-pagi itu udah harus minum obat itu gitu kan. Nama obatnya methylphenidate itu, jadi pas bangun tidur udah harus minum obat dan harus sarapan dulu Oh begitu. iya, betul. Tapi pengen dapat olahraganya juga nggak Ya. apa-apa kan Ya, sebetulnya. memang setiap tubuh orang tuh kan berbeda-beda, Ya, nggak bisa- kondisinya. Iya, iya. Pada saat saya memulai diet ini ya di awal dulu, Anjir, diet dong. terus di tempat kerja saya memang alhamdulillah ada dokter. ada ya. Saya konsultasikan dulu tuh. Oh, Memang gitu. ke beliau yang bagusnya metode ini, silakan pilih. Kalau pilih ini, baiknya dilaksanakan seperti ini. Kalau pilih metode B, harusnya melaksanakan ini. Awalnya tuh salah Val, diet saya. Oh gitu. Jadi hanya makan yang apa ya? Ya ngasal lah. Yang Ngasal. penting dikit tapi ngasal itu. Oh gitu. Dikit karena memang pada saat itu saya berpikir kalau makan dikit ya pasti kurus ya gitu. Ya gitu. Sesimpel itu. Ya Tapi memang logika mendasarnya seperti itu. tapi memang ternyata ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, makanya perlu konsul ke dokter tuh perlu. Oh, Jadi iya, iya. tidak meraba-raba sendiri karena setiap orang itu punya konsumsi kalori yang berbeda-beda. Anggap Ya, misalnya iya. saya itu per hari itu konsumsi kalori saya adalah 2000 misalnya. 2000 ya. 2000. Maka misalnya saya makan siang itu harus masuk 500, makan malam harus masuk 500. Oh gitu ya. Gitu, dan memang yang dikeluarkannya itu kalorinya juga harus sesuai dengan apa yang dimakan. Iya, iya. Jadi tidak terlalu kurang dari situ, karena memang ada beberapa kasus Val di luar negeri itu dia itu makan per hari, ini kasusnya ada orang diet nih, dia per hari itu hanya makan 300 kalori, jumlah makan yang dia makan itu jadi cuma 300 kalori. Iya, dikit banget. Nah sehingga 3 bulan kemudian berhasil memang dietnya, Oh gitu. turun berat badan tapi meninggal. Oh, itu yang salah maksudnya. Itu yang salah. Oh. Gitu. iya, Jadi iya. kita harus tahu takaran kalori kita tuh berapa per hari, sehingga Iya, apa iya. yang kita masuk ke dalam tubuh kita makan dan apa yang kita keluarkan untuk workout gitu ya, olahraga itu juga sesuai jumlahnya gitu. Jadi diet atau olahraga atau memutuskan untuk hidup sehat juga ada aturannya ternyata. Gitu. Iya. Tidak asal sembarangan saja. Ya. Tapi gini ya Mas Obi ya. Jadi sebenarnya kita tuh kalau kayak saya nih kasusnya kan memang harus makan obat tuh pagi-pagi. Memang mungkin jam segini saya udah berhenti makan, tapi setiap bangun pagi harus harapan sedikit juga nggak apa-apa. Makan obat baru 2 jam kemudian saya olahraga tuh cari ini endorfin, cari keringat gitu biar happy gitu loh. Nah, itu juga nggak apa-apa kan Ya, itu sebenarnya. nggak apa-apa karena kan obat itu ya maksudnya efeknya beda-beda ya. Kalau Iya. misalnya dalam keadaan lambung kosong juga, mungkin kalau Nggak orang boleh itu kan obat ya. ada penderita mungkin Lambung. mah atau apalah lambung itu kan nggak boleh, makanya Iya, harus makan juga. Iya, gitu. harus sarapan dulu memang. Betul. Iya. Dan setelah itu mau olahraga juga nggak apa-apa karena Nggak nanti apa-apa dia ya. akan bakar kalori kan. Bakar gitu. kalori, Nggak apa-apa iya. gitu. Tapi Seperti itu, Bang. tapi juga memang porsinya sekarang saya dirasa-rasa kan tadinya tuh 1 bakul penuh gitu bahasanya Iya, kan. iya. Tapi sekarang ya setengah porsi pun udah kenyang, karena mungkin efek olahraga kali ya. Ya memang jadi kita merasa kayak udahlah cukup lah segini juga, ngapain makan tuh bermewah-mewah gitu. Sebenarnya kita tuh apa sih? Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Iya, Ya makan untuk hidup sih sebenarnya gitu. Ya kalau nggak makan kita nggak hidup lah. Iya, gitu. betul. Karena gini, Bang. Terkait dengan makan ya. Itu memang ya kita memang perlu makan lah Ya untuk iyalah, hidup. iya mah. Untuk hidup gitu. Heeh. Jadi
setiap kita juga tadi yang seperti saya sampaikan ada Iya. takaran tubuh kita itu memang berbeda-beda. Jadi Iya, iya. kalau kita ngambil piring ya, Hmm. di situ ada misalnya 100 gram nasi, kemudian ada 2 telur, Iya, sayur dan sebagainya. Kalau kita bisa sanggup buat menghabiskan, ya habiskan gitu, sesuai dengan porsi sekali makan kita. Yang salah kan ketika kita ngambil makan berat, kemudian ada dessert yang banyak, roti, kue dan lain sebagainya. Misalnya terutama kita beli di luar, terutama nggak habis dan dibuang, itu yang sebenarnya kebangetan sebenarnya. Iya, membuang makanan. Buang pada makan akhirnya. dan jatuhnya jadi waste food gitu kan, dan nggak baik buat kedepannya. Jadi ya mau sebesar apapun kemampuan konsumsi kita, ya asalkan habis sih menurut saya nggak masalah sih Iya, gitu. Sip, oke Mas Obi. Mas Obi, kira-kira ini udah cukup dulu lah ya segini Oke ya. oke. Nanti Jadi nggak jadi bahas Ya, saham ini. nanti dulu kita dicicil. Jangan semuanya ke pendengar kita kasih gitu kan. Iya, Nanti terlalu pintar mereka nanti jadinya. Luar biasa. Nggak, maksudnya nggak apa-apa, kita sharingnya segini dulu aja nanti. Oke, Boleh Mas Obi. nanti ini ya mungkin di next episode aja ya kita lebih bahas saham terkait dengan bagaimana komoditas-komoditas yang sedang prospek saat ini. Dan untuk informasi awal, hari Jumat kemarin itu IHSG kita itu ATH Pak, ATH itu maksudnya gimana? all the time high. Waduh. Iya, hari Jumat kemarin. Dan Waduh. pendorongnya itu ada beberapa komoditas ya yang mungkin nanti Iya. kita akan sebutkan di episode selanjutnya. Podcast berikutnya. Gitu. boleh, Luar boleh. biasa tuh. Itu sempat 2 kali kita ATH di tahun 2023, saya lupa itu sekitar 7.000 berapa. Kemarin di hari Jumat itu 7.380. Jadi hampir mendekati 7.400. Berarti memang sepertinya sih beberapa komoditas pendorong IHSG sangat berpengaruh ya ketika Mas di Obi. Pilpres ini. Oke, baik pemirsa podcast kita pada hari ini. Baik, kita akan lanjutkan kembali ya podcast kita ke depan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen ya kalau Ya, misalnya terkait dengan kesehatan mungkin teman-teman lebih Ya. paham ya. Ini juga mau diposting di IG Mas Obi nggak nih? Oh boleh tuh. Boleh kalau Mas Obi banget. berkenan. Ya, Nanti di kita IG bisa saya. posting 2 ya. Di IG, dan kalau misalnya bisa di YouTube juga ya di YouTube aja. Ini kita sharing-sharing buat teman-teman pendengar semuanya aja gitu. Ya. Baik, begitu semua pendengar podcast kita pada hari ini. Terima kasih, kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bye-bye. Bye bye, Mas. Satu lagi dong. Oh, apa tuh? Slogannya itu jangan Oh lupa. iya, Apa tuh? slogan kita, Ya betul. makanya mikir dong. Oke, bye semuanya.